Viswanarudva Praninam Gehamasitaha Pranapana Samayukta Pancamyanam Caturvidam Om Santi Santi Santi. Mangalacharanam Gajanana Mangalacharanam Gajanana. Om Sairam, para bakta yang terkasih, tanggal 29 Juli kita memperingati hari jadinya program meditasi yang digagas oleh Bapak Gede Arsadano sejak tahun 2002. Melihat situasi global saat ini, kita memperingati hari program meditasi dari tempat masing-masing. Kami di sini juga memperingatinya dengan mengadakan study circle mini dengan topik yang pertama, peranan guru suci dalam kehidupan spiritual. Yang kedua, mengubah kerja menjadi puja. Yang ketiga, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, Tuhan dapat dimeditasikan. Para bakta juga dapat berpartisipasi dalam study circle ini dengan chat, voice, ataupun video singkat di kolom di bawah ini. Baik, acara study circle sudah kita awali dengan mempersembahkan kue kepada begawan, kemudian bajan, duduk hening, dan omkara. Sekarang kita lanjutkan dengan study circle. Silahkan dengan peserta pertama. Saya akan coba memberikan pendapat sedikit tentang meditasi dalam kerja dalam puja. Puja yang dimaksud itu mungkin ya enggak pasti itu persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi puja itu tidak selalu kita harus duduk meditasi, harus memejamkan mata, karena semua kayak kita ini akan mencari kehidupan yang sangat susah zaman sekarang, apalagi COVID ini. Pasti kita akan melakukan kerja. Di dalam kerja itulah kita bisa melakukan puja. Mungkin bisa kita dalam kerja bisa nama Smerana, mungkin menyebutkan nama Tuhan atau Sairam. Walaupun itu dalam hati, walaupun tidak terus gitu. Kadang-kadang lupa, enggak apa. Yang penting kerja kita tulus. Karena kerja yang tulus akan memberikan hasil yang baik dan akan bisa memberikan nafkah pada keluarga kita dan akan mempengaruhi kehidupan keluarga kita kalau kita bekerja dengan tulus, ikhlas. Dan kerja itu pun ya yang pasti halal, tidak ada unsur yang mungkin seperti korupsi apa. Kalau kita kerja proyek ini apa yang dikorupsikan enggak ya? Pasti kita akan bekerja tenaga dengan ikhlas. Walaupun bagaimana keadaannya, kita tetap bekerja untuk kehidupan keluarga kita selanjutnya. Om Sairam. Om Swastiastu. Sairam. Nama saya Ketut Padme. Saya mohon untuk belajar untuk menerjemahkan apa dan itu kerja dalam puja menurut pendapat yang dalam puja kita bisa bekerja dengan setulus yang apa yang kita kerjakan itulah yang disebut dengan
kerja untuk di dalam rumah, pekerjaan apapun yang kita ambil, yang penting kita tulus, itu akan membuahkan hasil. Nah, hanya itu aja yang bisa disampaikan. Sairam. Om Sri Sairam, selamat ulang tahun meditasi Satya saya yang ke-19. Semoga selalu memberikan manfaat yang positif bagi kita semuanya. Jai Sri Sairam. Om Sri Sairam. Peranan guru dalam kemajuan spiritual sangatlah penting karena tanpa seorang guru kita bagaikan perahu di tengah lautan yang terombang-ambing, yang tidak tahu arah maupun tujuan yang jelas. Guru bagaikan peta yang menuntun dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Tidak salah jika tokoh-tokoh suci pernah mengatakan, keberuntungan terbesar dalam kelahiran kita yang sekarang adalah bertemunya kita dengan guru yang sejati. Jadi, betapa besar peranan seorang guru dalam kemajuan spiritual kita. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan dan bimbingan Sadguru kita yang tercinta, Begawan Sri Satya Sai Baba. Jai Sri Sairam. Yang pernah saya baca berdasarkan petunjuk Begawan Sri Satya Sai Baba adalah bahwa guru itu harus mampu memberikan pencerahan dari hati yang paling dalam dan membangkitkan jati diri daripada pengikut itu atau peserta daripada sebuah lembaga, sebuah peseraman, sebuah sekolah atau sebuah komunitas. Jadi guru itu harus mampu menjadi panutan, menjadi pembangkit daripada pencerahan itu sendiri. Nah itu, makanya guru itu disebut dengan Acarya Dewa Bawah, yang mampu mencipta, yang mampu memelihara, dan yang mampu melebur. Yang maksud dengan mencipta, bagaimana kita mampu menciptakan sejenis pencerahan, mampu menciptakan hal-hal positif, baik pikiran positif, kata-kata positif, perbuatan positif daripada komunitas itu. Itu. Yang kedua, memelihara kepribadiannya agar tetap langgeng. Bukan hanya istilahnya angat-angat kayak ayam, kan ada istilah begitu. Oh sekarang menggebu-gebu, mau meditasi, mau penggini, mau itu, tapi kenyataannya cepat sekali luntur. Nah untuk ini guru itu diharapkan mampu memelihara dalam arti komitmen daripada peserta itu harus kuat. Nah yang ketiga jelas, guru harus mampu melebur. Yang dimaksud dan dilebur apanya? Ya sifat congkaknya, sombongnya, malesnya, iri hati, dengki atau sadripunya lah. Supaya betul-betul menyadari bahwa alam ini adalah merupakan satu kesatuan, berasal dari satu sumber. Nah ini arah spiritualnya, bagaimana kita mampu menghargai sesama, menghargai tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, artinya menghargai seluruh ciptaan Tuhan itu sendiri. Kalau kita sudah mampu menghargai ciptaan Tuhan, otomatislah kita menghargai, berbakti kepada Tuhan itu sendiri. Itu karena peranan guru jadi mengantarkan, mencipta, memelihara, sekaligus memperlindungi hal-hal yang negatif. Itu kalau menurut yang pernah saya baca, dan ternyata itu apabila kita mampu mempraktekkan itu, maka akan tumbuhlah kesadaran kasih sayang pada diri kita sendiri. Nah, kasih sayang inilah yang disebut dengan jati diri manusia itu. Jadi manusia jati dirinya adalah kasih sayang. Itulah sebenarnya kasih sayang, itulah sebenarnya tingkatan sudah kita sampai kepada Tuhan, tingkatan divine, yaitu ketuhanan itu sendiri. Demikian. Kalau memang hal-hal ini kita kaji ke spiritualitasnya. Tapi kalau sampai kepada tujuan itu kan memang berat sekali, agak lama. Makanya diperlukan komitmen, diperlukan habitnya, kebiasaannya, karakternya, diperlukan kesabaran, ketabahan. Karena selama proses itu berlangsung,
godaannya akan luar biasa, tinggi banget. Kadang-kadang bukan godaan dari luar, tapi godaan dari malam. Sifat malas, kalau muncul seperti saya, misalnya malas. Dulu rajin sekali meditasi pagi, doa pagi, dan sekarang muncul sifat-sifat malas. Yang disebut dengan fase kegelapan. Dark period itu ya, itu harus disadari. Asalkan jangan sampai kendala-kendala itu yang istilahnya menggagalkan. Ya, gagal sekali bangkit lagi. Jadi kekuatan bangkitnya harus lebih tinggi daripada kekuatan gagalnya. Kalau misalnya anggap yang menggagalkan 75 kilo, bangkitnya harus 100 kilo. Atau yang bangkit yang gagal 100 kilo, bangkitnya harus 2 kali lipat. Itu baru bisa nanti berjalan sesuai dengan dirinya. Tapi kalau kita sampai mentok pada sifat gagal lebih tinggi daripada sifat bangkit, ya pasti dah gagal total lagi. Jadi perjuangan kita 8+1 sia-sia lah istilahnya, jadi mubasir. Nah, inilah yang perlu ditekankan, diwanti-wanti oleh si guru itu. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau sampai meningkatkan tingkat spiritualitas tanpa guru, rasanya tidak mungkin ya. Di sini diperlukan guru yang betul-betul mampu mencerahkan. Jadi membuka mindset, membuka hati nurani, sehingga kita mampu, setelah terbuka, kita mampu mengisi. Kalau semua tertutup, pikiran kita tutup, hati nurani kita tutup, apa yang mau diisi? Ya kita akan sebegitu saja jadinya. Perjalanan kita akan mentok, tidak pernah kan sampai, atau istilah kerennya jalan di tempat, kita tidak pernah maju-maju. Karena semua maka itu datang ke tempat meditasi, datang ke tempat belajar, harus pikiran kita buka, hati kita buka, alias kosongkan misalnya berapa, setengah. Jadi yang kosong itu diisi. Nanti kalau sudah penuh gimana? Coba Bro Alit saja. Anggap saja botol udah penuh, apa mau diisi lagi? Kan tidak bisa. Jadi akan terbuang semua. Nah sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya di dalam upaya, sekali lagi dalam upaya kita belajar meditasi ya. Apalagi ulang tahun meditasi, udah dekat ya? 29 Juli. Ya. Juli ini mudah-mudahan perjalanan meditasi kita, meskipun dianggap pada awal-awal sedikit demi sedikit kita kan laksanakan, pada akhirnya nanti meditasi itu akan menjadi sebuah kebutuhan vital, seperti persembilan pedoman perilaku kan, meditasi doa itu nomor 1. Itu memang itu. Jadi seperti wacana orang suci zaman sekarang, kalau kita tidak mendekatkan diri pada Tuhan, akan kita sengsara jadi mendekatkan diri pada Tuhan, pasrahkan diri pada Tuhan, tingkatkan bakti kita, tingkatkan kualitas jenana kita. Itulah pada zaman ini itu yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Bro Alit, mudah-mudahan meditasi yang Anda pandu berjalan dengan lancar dan menuai hasil yang maksimal. Om Santi Santi Santi. Demikianlah acara Study Circle ini. Semoga bermanfaat dan acara kami kembalikan. Om Sairam. Om Sairam. Selamat ulang tahun yang ke-19 untuk meditasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tidak lupa untuk selalu bermeditasi, berdoa, mengucapkan syukur. Semoga seluruh alam semesta selalu berbahagia dan damai. Om Sri Sairam.